Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Kira-kira apa tema kita hari ini? Temanya adalah apakah ya dia menginginkan hadirmu dalam hidupnya. Nanti kita lihat sesuai dengan energimu bagaimana situasi dan kondisinya sesuai energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, di sini ada 3 file pertama, file kedua dan file ketiga. Silahkan kamu pilih sesuai intuisimu. Kalau ada 3 orang bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga. Ataukah kalau cuma 1 orang bisa pilih 1 dari ketiga file ini. Kalau terlalu cepat bisa kalian pause dulu, setelah kalian pause, kalian pilih, setelah pilih baru bisa lanjut mendengarkan readingannya. Oke, saya langsung saja untukmu. Di file pertama saya sisihkan file kedua, dan saya sisihkan file ketiganya ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini yang memilih file pertama. Gemini. Kita lihat apa yang terjadi Gemini. Oke, wow. Oke, maaf agak sedikit berisik ya. Anak saya ada di samping. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya. Semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, kita langsung saja di file pertama. Saya lihat di sini dia menatapmu dari kejauhan. Ini ada orang yang memang sebenarnya sayang dan cinta padamu, tetapi hanya bisa menatapmu dari jauh. Dia banyak trauma, luka batin ya, yang mana ya itu dia tahu bahwa dia harus sembuhkan dulu sehingga dia belum bisa datang kepadamu ya. Saya lihat di sini dia berserah ya, karena saya lihat di sini mungkin kamu sudah mempunyai pasangan ataupun dia, tetapi tidak terkoneksi dengan pasangannya, dia hanya ke kamu ya, hanya terkoneksi dengan dirimu, dan akhirnya membuatnya terluka. Kenapa? Karena dirimu tidak bisa dia miliki secara utuh, hanya secara jiwa, yang mana dia hanya bisa merindukanmu tanpa ada penyatuan. Nah, ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, ataupun mungkin kondisinya di sini mantanmu ya, mungkin sudah berpisah atau cerai ya. Tetapi masih sebenarnya dia masih ingin bisa rujuk ya. Tetapi dia macam masih gengsi. Nah, ini ada beberapa ya, yang mana dia menipu dirinya sendiri, atau yang tadi saya bilang tidak ada keberanian dalam dirinya, yang hanya bisa menatapmu dari jauh. Kenapa? Karena langkah dan mulutnya itu bungkam, tidak mau ada action, seakan-akan mau diprioritaskan, ataupun mungkin kondisinya ya dia tidak pede, karena yang tadi saya bilang ada luka batin yang harus diobati dulu. Orang yang terkoneksi dan kamu di file pertama ini saya lihat juga ada LDR ya, makanya tadi saya bilang juga tidak bisa ada penyatuan, karena ya kondisinya dia hanya bisa memendam rindu dari jauh ya, karena kamu jauh di kota A, dia di kota B, ataupun mungkin negara A negara B ya, sehingga rasa rindu ini menggebu. Tetapi dia tahu bahwa oke, saya tetap menyayangimu, mencintaimu, walaupun mungkin berpisah, ataupun mungkin kondisinya kalian sudah lagi ribut ya, tetapi dia tetap cinta kamu, tetap sayang kamu ya, inginkan ada kamu hadir dalam hidupnya. Dia inginkan kamu ya, ya suatu saat nanti ya, dia hanya bisa berdoa ini kalau seandainya sudah berpisah ya. Kalau seandainya dia mau ingin datang kepadamu ya, dia lagi menunggu waktu dan saat yang tepat untuk datang kepadamu. Karena saya lihat juga di sini orangnya
sedikit apa ya, entah tidak pede, tapi macam contohnya sedikit ya masih childish, ataupun mungkin kondisinya dia mau menahan ataupun apa ya, menipu diri sendiri seakan-akan saya nggak butuh cinta dari dirimu ya, padahal sebenarnya dia sangat butuh cintamu. Ada pemalsuan atau penipuan dalam diri ya, agar tidak dikatakan pengemis cinta, padahal sebenarnya dia mau betul-betul mengemis cinta dari dirimu gitu, penuh dengan kesepian ya, tetapi ya untuk image dia ya sudah, dia hanya bisa memendam rasa rindu aja. Wah, apakah dia inginkan hadirmu ya? Dia inginkan hadirmu dalam hidupnya, mengisi kekosongan dalam hati dan jiwanya. Dia melihat kamu orang yang smart ya, orang yang santun, orang yang peduli, orang yang ya kalau di muka cantik, ganteng ya, sesuai tipenya. Cuman itu keberanian dia untuk mau mengungkapkan bahwa dia betul-betul mengagumi kamu itu susah, karena seakan-akan dia menuntut kamu yang mengagumi akan dirinya. Wah, ini orang ego juga. Tetapi yang pastinya ada cinta untukmu darinya, dan dia berharap kamu bisa hadir dalam hidupnya secara nyata, bukan hanya secara imajinasi. Wah, ini imajinasi nih berarti dia hanya membayangkanmu ya, mungkin dalam tanda kutip pada saat dia mau tidur, sebelum tidur, atau malah ingin memimpikanmu masuk, kamu hadir dalam mimpinya ya, karena dia tidak bisa secara nyata, hanya bisa secara imajinasi. Oke, itu yang saya lihat ya. Jadi apakah dia menginginkanmu? Iya. Untuk koneksi di sini ya, koneksi dari zodiak di sini ada Cancer, ada Gemini, Taurus, Aries, ada Sagittarius juga, Capricorn, Leo dan Scorpio ya. Dari inisial ada huruf B, D, H, L, J, P, Q, M, S, T, R, H, W, J, U, L, H, A dan M ya. Ada beberapa juga yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile kedua. Oke, pile kedua. Kita lihat apa yang terjadi. Pile kedua. Oke. Kita lihat apa yang terjadi untuk pile kedua. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini yang memilih pile kedua. Gemini. Kita lihat apa yang terjadi Gemini. Gemini. Oke, untukmu Gemini ya. Oke, saya lihat di sini dia lagi bingung, stres dengan dirimu, yang mana sebenarnya dia ada penantian untukmu. Ya mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, yang mana akhirnya membuat kalian mungkin hubungannya agak retak, agak cemas juga. Ini mau dibawa kemana hubungan ini? Tetapi saya lihat di sini dia ada keyakinan untuk dirimu ya, dimana dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, dalam mimpinya ya. Dan ya setidaknya memperjuangkannya. Dia inginkan kamu memperjuangkannya, dimana dia juga bingung ya, karena seakan-akan kamu nih kayaknya nggak memperjuangkan gitu. Dia merasa bahwa kamu kok kayaknya seakan-akan flat aja dalam hubungan. Dia mau kamu berjuanglah untuk diriku, untuk cinta kita gitu. Mungkin yang tadi saya bilang ya. Jadi seperti gitu, dia merasa bahwa kamu orang yang ya bisa menyembuhkannya, tetapi seolah di sini hanya penantian gitu ya. Dia merasa sayang sama kamu, membutuhkan kamu, tapi untuk datang ke kamu itu kayak berat ya, berat hati. Ataupun mungkin juga kalau di sini saya lihat ya mungkin ada sisi keegoisan, sisi childish, ataupun mungkin kondisinya ya harus memilih, di mana dia harus memilih atau mengorbankan cinta. Ya, dia memilih dirinya, orang lain, dan mengorbankan cinta dan dirimu. Energinya agak berat, di mana dia serasa kayak baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak ya. Dan ya luka batin yang ada pada dirinya belum terobati, malah bertambah. Karena masalah ini dia hanya bisa berserah kepada semesta untuk bisa dituntun, dibimbing, dan diberikan pencerahan ke depannya.
dalam proses ini, karena memang saya lihat di sini dia bingung ya, menentukan arah langkah kakinya mau jalan kemana, dia bingung karena seolah dunia dan harapannya tidak sevibrasi ya. Macam contoh harapannya bersamamu tapi takdir dunia berpihak pada yang lain gitu, dan hanya bisa berusaha untuk kuat-kuatkan diri gitu ya. Dia bangga padamu, bisa mengenalmu, dia sangat bersyukur bisa mengenalmu, ataupun mungkin kondisinya ya dia hanya bisa mengagumi dari jauh, walaupun mungkin ragamu tidak tersentuh, tetapi jiwamu selalu ada untuknya ya. Jadi apakah sesuai tema kita, apakah dia menginginkan hadirmu? Saya lihat di sini 60-40, di mana 40 lebih dominan logika dan perasaan, lebih dominan logikanya dibandingkan perasaan. 40, di mana perasaan itu ingin memilikimu, tetapi logikanya lebih ingin mengikuti kata orang ataupun mau dibilang normal dengan kehidupan duniawi ya. Makanya tadi saya bilang ada yang malah melepaskan kamu ya, untuk mengambil keputusan ini yang keputusan terbaik, yaitu berpisah, ataupun mungkin kondisinya tadi lebih ego sehingga dia hanya bisa melihat dirimu dari sisi negatif, bukan dari sisi positif, ataupun mungkin ya dia belum mempunyai keberanian untuk datang meminta maaf ataupun datang mengutarakan cinta padamu ya, karena takut penolakan, takut ini, takut itu ya. Jadi apakah dia menginginkanmu? Saya lihat di sini memang beda tipis ya antara logika dan hati, karena hatinya inginkan tetapi raganya tidak, sehingga dominan raga, sehingga saya mengambil keputusan untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkanmu. Kenapa? Karena kita bicara harus ada pelaksanaan, harus ada bukti, harus ada action. Kalau cuma ngomong doang wah percuma ya. Ini kan harus sinkron. Dan tidak ada pelaksanaan berarti sama saja bohong ya. Ibaratnya kalau kita mau berpikir saya mau menjadi kaya tetapi malas ya, percuma aja, nggak akan jadi kaya. Nah sama, bicara cinta ini bukan hanya bicara dalam hati saja, tetapi dalam pelaksanaan juga, dalam tindakan ya. Beda kalau dia undur ini ya, undur tindakan, maksudnya coba nanti besok kalau saya sudah mempunyai kerjaan yang bagus baru saya ke dia, itu beda. Tapi kalau yang ini memang udah nggak bisa, macam contoh perbedaan agama ya, ataupun restu orang tua udah nggak suka ya sudah, berarti oke, orang tua aku nggak suka, saya lebih mengikuti kata orang tua dibandingkan kata saya gitu ya, ataupun ya karena mungkin ada perbedaan agama ya, jadi lebih fokus pada apa yang ingin dikatakan orang baik aja ya, sehingga tidak memperjuangkan cinta. Nah ini kamu bisa menyesuaikan ya. Jadi kamu untuk dirinya ya, dia belum inginkan kamu secara utuh. Jadi kesimpulannya ya, dia hanya ingin datang mengenal dirimu. Setidaknya kamu itu bisa menjadi pelajaran buat dirinya di masa depan. Karena yang tadi saya bilang, kamu tuh dia bangga bisa memilikimu ya, bisa mengenalmu. Dan ya dalam hubungan ini dia banyak mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari hubungan bersamamu. Seperti gitu. Jadi orang-orang terkoneksi denganmu tidak inginkan kamu ya, walaupun hatinya ingin tetapi tindakannya tidak ada, berarti tidak ya. Oke. Semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Gemini ya, sesama Gemini, ada Taurus juga, Cancer, Leo, Virgo, ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Scorpio ya. Dari inisial ada huruf D, H, J, P, Q, M, S, T, L, D, H, U, R, Y, M, W, J, K, L, F, R, I, T, S, O, dan P ya. Ada beberapa yang double juga, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, kita lanjut ke pile ketiga. Semoga resonate pile kedua. Kita lanjut ke pile ketiga. Oke, saya sisihkan pile keduanya, kita ke pile ketiga. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini yang memilih pile ketiga. Gemini. Kita lihat apa yang terjadi Gemini. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, dia merasa bahwa
kamu itu adalah anugerah yang terindah buatnya ya. Tetapi memang saya lihat di sini dia banyak kehati-hatian karena tadi saya bilang dia masih trauma ya. Eh, apa ya kalau dibilang, ya mungkin ada luka batin yang dalam hidupnya yang belum terobati sehingga dia masih kaku ya, ataupun mungkin kondisinya seandainya kalau kamu pernah berbuat salah padanya, dia merasa bahwa kamu itu menyakitinya walaupun mungkin kondisinya dia sudah memaafkan. Nih orang ini masih childish ya. Em, dalam benaknya dia ingin perjuangkan kamu ya, tetapi atau bersamamu ya, tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Nah ini ya, mungkin di sini terlebih keuangan ya, ataupun pekerjaan. Jadi mau tidak mau dia harus korbankan waktu cintanya kepadamu karena dia harus fokus pada kerja. Jadi contohnya ya, kamu berpisah dengan dia karena LDR, karena saya lihat sini ada LDR juga, dikarenakan harus ya untuk dia juga gitu, dia harus bekerja. Kalau nggak bekerja ya bagaimana? Jadi dia mengorbankan tidak bersama pasangan atau dirimu untuk bisa meraih cita-cita dia ya. Dan ya semuanya juga itu untuk kamu, bukan hanya untuk dirinya. Jadi kamu harus berikan support gitu. Jangan hanya lihat dari sisi negatif, tapi selalu lihat dari sisi positif. Kalaupun seandainya dia sudah bersalah, ya maafkan. Bukan hanya maafkan dalam di bibir saja, tapi dalam hati tidak. Ini ada beberapa yang ya trauma juga karena seakan-akan kayaknya saya sudah nggak percaya lagi. Ini ada triparty, kayaknya kamu nih nyelingkuhin saya lagi nanti ya. Ataupun mungkin kondisinya suka tuduh menuduh. Nah ini sehingga satu sama lain menyakiti dan tersakiti. Dia berusaha untuk yang terbaik, berusaha untuk lebih berserah kepada semesta. Ada beberapa yang malah ditinggalkan ya, ataupun mungkin kondisinya ya lebih memilih yang lain dibandingkan dia. Tetapi ya dia orangnya ya sudah gitu aja. Kalau memang kamu mau bersamanya silahkan. Kalau mau tetap bersamaku juga nggak apa-apa. Karena saya lihat di sini energinya on off ya. Ada putus nyambung, ataupun mungkin tadi yang saya bilang berpisah ya, ataupun mungkin contohnya bercerai. Bukan bercerai juga sih, belum bercerai secara resmi secara negara ya, tapi sudah berpisah secara ranjang. Nah ini ada beberapa juga ya, ataupun berpisah karena kerja, situasi dan kondisi atau studi ya, kamu bisa sesuaikan aja. Sehingga mau tidak mau ya harus menahan rasa rindu, merasa kesedihan karena kesepian. Ini ada yang kesepian, sangat-sangat kesepian. Ataupun mungkin juga dia tahu bahwa dia salah, tetapi karena image ya, akhirnya dia hanya bisa memendam rasa rindu walaupun tidak berucap padamu, hai saya sangat rindu padamu, hai saya menginginkan dirimu, hai saya mau minta maaf ya, karena bicara gengsi. Pel ketiga ini agak gengsi ya, tetapi memang dia sebenarnya inginkan kamu ya. Jadi kalau ditanya apakah dia menginginkan kamu dalam hidupnya, iya, tapi gengsinya tinggi ya. Tetapi dia menunggu saat yang tepat, tidak seperti PL kedua tadi dia sudah pasrah. Kalau di sini dia pasrah tapi dia menunggu saat yang tepat untuk berharap kamu bisa datang kembali padanya, ataupun dia yang datang kepadamu, ataupun malah kalian berdua dipersatukan. Nah ini jadi dia ada berdoa kepada semesta untuk bisa lebih diberikan kelancaran, diberikan petunjuk juga, dan ya diberikan kelimpahan dan kebijaksanaan untuk bisa menentukan sikap yang baik. Karena kondisi saat ini dia tidak bisa kemana-mana, ibaratkan kakinya dipasung, keinginan hatinya sangat luas tetapi langkahnya terbatas, seperti gitu ya. Bahkan tidak bisa langkah kalau dipasungnya, duduk diam di tempat aja, bahkan mungkin sudah gak bisa jalan ya, karena ibaratkan pasrah kan, sudah apa yang semesta mau silahkan aja. Saya udah capek berjuang, udah capek berkoar-koar, udah capek mengemis ya. Karena saya lihat di sini ada yang satu cuek, yang satunya betul-betul berkorban, yang satunya egois. Jadi ya sudah deh, apa yang semesta mau ya sudah. Yang pastinya saya menunggu, tetap menunggu, menanti. Dan walaupun mungkin kondisinya saya sudah mempunyai pasangan pun ya, ada beberapa yang sudah mempunyai pasangan, tetap cintanya tidak akan luntur untukmu. Saya lihat juga di sini ada beberapa yang mungkin dari keluargamu juga ya, ataupun dari sahabatmu mau datang ya. Kita bicara dari luar energi pasangan. Ini energi sahabat atau keluarga menginginkan kamu datang, entah kehadiran tenaga ataupun duit ya, karena ada beberapa yang mungkin meminta tenagamu, pikiranmu, mungkin dia membutuhkan sesuatu ya, wejangan, ataupun mungkin dia mau curhat kepadamu ya, dia butuhkan kehadiranmu, ataupun mungkin malah mau meminjam duit. Jadi kamu bisa menyesuaikan
ya, karena mereka lagi butuh dirimu, baik secara finansial maupun secara ragamu ya. Karena kehadiranmu juga itu penting, walaupun mungkin kondisinya kamu hanya bisa duduk diam mendengar ya, karena ada beberapa mungkin sahabatmu yang punya masalah ingin pendapatmu, ataupun mungkin kalau dibilang mungkin berbagi cerita, ataupun berbagi pengalaman, atau bahkan minta wejangan dari dirimu. Seperti gitu ya untuk pel ketiga. Jadi apakah apakah dia menginginkan hadirmu? Iya, dia menginginkan ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak koneksimu di sini, kamu terkoneksi dengan ada Cancer, Gemini, Virgo, Libra, ada Capricorn, Sagittarius, Aries, Taurus, Gemini, dan Scorpio ya. Dari inisial ada huruf D, F, L, J, P, Q, M, S, T, H, R, Y, D, W, P, Z, Q, L, F, A, dan U ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja seperti yang kamu rasakan. Maaf ya, anjing menggonggong ya, anjing tetangga menggonggong ya. Maaf kalau ribut ya. Oke, seperti gitu ya yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.